Sore hari di Kota Bukit Tinggi, Jumat 1 Mei 2026. Suasana mendadak berubah mencekam. Kobaran api tiba-tiba muncul di kawasan padat pertokoan di Simpang Jebes, Kota Bukit Tinggi. Tepatnya di sekitar Simpang Budiman. Dalam waktu singkat, api membesar dan menjalar cepat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Ini dia kebakaran di Simpang Jemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sanak-saudara di channel Jalan-Jalan Oke. Dimanapun kalian berada, kita tetap sanak-saudara. Hari ini channel Jalan-Jalan Oke akan meliput kebakaran yang berada di Simpang Jemes, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Seperti apa pasca kebakarannya sana, tonton saja dari awal sampai akhir. Dah sampai dekat terdekat dekat titik kebakaran di sana ya. Ini kejadiannya pada tanggal 1 Mei kemarin ya. Wow. Ini yang lama padamnya itu Diva ini, Kasatap ya. Asapnya masih ada ya. Kini kawasan yang dulunya ramai oleh aktivitas perdagangan berubah menjadi hamparan puing dan abu. Ruko-ruko yang dulu dipenuhi harapan dan kerja keras kini berdiri dalam diam, hitam dan nyaris tak terdikenali. Suasananya yang sebelumnya penuh hiruk pikuk kini berganti menjadi sunyi. Yang terdengar hanyalah langkah pelan dan sesekali suara reruntuhan yang bergeser tertiup angin. Bau asap masih menyelimuti udara, pekat, menusuk, seakan mengingatkan bahwa kejadian itu baru saja berlalu. Di antara puing-puing yang tersisa, para pemilik usaha datang kembali dengan langkah berat
mereka mencoba mencari apa yang mungkin masih bisa diselamatkan. Sebagian menemukan sisa barang yang telah rusak, sebagian lainnya bahkan tak menemukan apapun. Di tempat itulah dulu mereka membuka usaha sejak pagi hingga malam, dan di tempat itu pula mereka menggantungkan harapan untuk berkeluarga. Dan kini semuanya berubah dalam hitungan jam. Tak sedikit yang hanya bisa terdiam, menatap kosong ke arah bangunan yang telah hangus. Ada yang menahan air mata, ada pula yang tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Karena yang hilang bukan hanya bangunan, tetapi juga kenangan, perjuangan, dan harapan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Garis pembatas terpasang, menjadi tanda bahwa tempat ini kini bukan lagi tempat yang seperti dulu. Di antara deretan bangunan yang terdampak kebakaran di Simpang Jembes ke Tauki Tinggi, Tukadiva dikenal sebagai tempat penjualan kebutuhan bayi dan anak-anak, menjadi salah satu yang turut merasakan dampaknya. Api melahap bagian atas bangunan dengan cepat, menghanguskan lantai atas yang dipenuhi barang dagangan. Bekas kebakaran tampak jelas, atap yang rusak, dinding yang menghitam, dan sisa-sisa material yang jatuh masyarakat. Namun di balik kerusakan itu, bagian bawah bangunan masih terlihat utuh. Kondisi ini menjadi pemandangan yang kontras. Dari satu sisi kehancuran akibat kobaran api, yang sisi lain masih bisa tersisa harapan yang belum sepenuhnya hilang. Bagi pemilik dan karyawan, kejadian ini tentu menjadi pukulan berat. Namun fakta bahwa sebagian toko masih bisa diselamatkan menjadi secara harapan untuk memulai kembali. Di tengah puing dan sisa kebakaran, toko Rifa ini berdiri sebagai simbol bahwa tidak semua hilang dan selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali.
Di sini kita melihat seorang ibu. Ia mencari sesuatu di antara reruntuhan. Tangannya menggeser barang-barang yang telah menghitam, berharap masih ada yang bisa diselamatkan. Sesekali ia berhenti menatap, seolah mencoba mengenali sisa-sisa dari apa yang dulu ia miliki. Adek, jangan dipegang, bentar. ukuran SKKS, Angga Presiden Pangkas potongan aplikator. River Ojol dapat 92%. Presiden Prabowo Subianto baru aja aturan baru yang bikin penghasilan River Ojol bakal jauh lebih besar lewat Perpres nomor 27 tahun 2006. Potongan atau fee aplikator sekarang maksimal cuma boleh 8%. Artinya mitra River dapat 92%. Ojol kerja keras, aplikator perusahaan minta disetor 20%. Kalian minta 10%. Ya, saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Nah, kalau kita ingat-ingat teman-teman ya, sebelumnya rata-rata potongan aplikator itu bisa nyampe 20%. River cuma dapat 80%. Pas pidato hari buruh ini, Pak Prabowo negesin kalau diri itu gak setuju aplikator kita dapat 15, 20, atau bahkan 10. Pokoknya potongan harus di bawah 10%. Aturan ini jelas teman-teman ngasih angin segar ya buat saudara kita berjuang bangsa. 7 juta pekerja muncul Indonesia. Pemerintah mastiin kebijakan ini bukan anti investasi, tapi murni buat nyai perdagangan antara aplikator dan
Itulah gambaran kondisi pasca kebakaran di Simpang Jembes, Kota Bukit Tinggi. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa di balik setiap musibah selalu ada kekuatan untuk bertahan dan harapan untuk bangkit kembali. Kami dari channel Jalan-Jalan Oke akan terus menghadirkan informasi dan cerita nyata dari berbagai peristiwa di sekitar kita. Jangan lupa dukung channel Jalan-Jalan Oke ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya bisa terus memberikan konten terbaik untuk kalian semua. Terima kasih Sanak sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama channel Jalan-Jalan Oke.